Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama wal asatidat, para jamaah istiqamah majlis taklim Darul Futuh rahimakumullah, segenap kaum bapak, kaum ibu serta saudara-saudara sekalian, as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirah serta pemirsa setia daripada Majlis Taklim Darul Futuh secara online yang semenjak pekan kemarin dengan keadaan dan kondisi serta situasi dari wilayah dan negeri kita ini yang sedang dilanda dari musibah dan bencana dengan marak dan merebaknya virus yang menakutkan dan mematikan, yaitu virus corona, sehingga dalam rangka kita mengikuti daripada arahan pemerintah dan juga apa yang disampaikan amanah daripada imam besar kita untuk senantiasa kita menjaga dan mencegah daripada merebaknya virus corona, maka dengan itu kegiatan Majlis Taklim Darul Futuh dilangsungkan dengan secara online melalui media sosial yang dimiliki oleh Darul Futuh, baik melalui Facebooknya maupun melalui YouTube-nya. Mudah-mudahan kita pun tetap semangat dan tetap terus istiqamah menjalankan rutinitas dan aktivitas sebagaimana biasanya, dan justru bahkan kita meningkatkan rasa takut kita dan meningkatkan rasa taqarrub dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak zikrullah, menambah kualitas dan juga kuantitas ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita yang masih terus istiqamah membacakan zikir ratibul atas dan zikir maulid salawat nabi yang pada kesempatan malam Kamis ini tadi sudah kita bacakan zikir ratibul atas dan juga zikir salawat melalui pembacaan zikir maulid ad-diyaul lami bi dzikri maulidi syafi. Mudah-mudahan itu semua menjadi tanda keistiqomahan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi sudah kita tambahkan dengan bacaan akidah al-mujmalah, dan sekaligus kita sambung dengan pembacaan yaitu salawat di daf'il bala'il am lil Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil Pasuruan. Mudah-mudahan itu semua sebagai sarana buat kita, wasilah buat kita untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik penjagaan zahiriyah kita maupun penjagaan batiniyah kita. Kekuatan iman kita terus terjaga, kesehatan dan keselamatan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah
Ini merupakan keistiqomahan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan istiqamahnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kita. Allah akan beri penjagaan kepada kita, menjadikan kita tambah yakin, tambah mantap lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dengan firman-Nya, alladzina qalu rabbuna Allah, dan mereka orang-orang yang sudah menyatakan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka sungguh-sungguh, mereka menjaga amalan-amalan keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga keimanan yang mantapnya, terus menjalankan syariat-syariatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kepada mereka tersebut orang-orang yang istiqamah, yaitu kekuatan. Tidak ada pernah rasa takut, tidak ada pernah merasa resah dan gelisah dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sambung kembali pembacaan kitab Al-Qirtas yang sudah masuk pada pembahasan zikir yang ke-13, yaitu kalimat yang kita kenal adalah kalimatut thayyibah, yang kita kenal adalah afdalul kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Attas ini jadikan zikir yang ke-13 setelah kemarin kita bacakan, yaitu kalimat ya latifal lam yazal utub bina fi manazal innaka latiful lam tazal utub bina wal muslimin. Dalam ratib kali ini kita lanjutkan dengan bacaan zikir yang ke-13, yaitu kalimat la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Yang kita baca adalah dengan tata cara 1 kali nafas dengan bacaan 4 kali bacaan zikir la ilaha illallah. Beda dengan tata cara pembacaan la ilaha illallah sebagaimana yang ada dalam Ratibul Haddad sebanyak 50 kali, dan dibacanya 1 kali nafas adalah 2 kali. Untuk Rabil Atas ini adalah kita baca 4 kali kalimat la ilaha illallah, 1 kali nafas, dan kita baca sebanyak 40 kali. Berarti kita narik nafas sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 kali kalimat la ilaha illallah, 1 kali nafas sebisa mungkin kita. Ma'asyiral hadir rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, tidak ada yang berhak dan dipuji dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tiadakan semuanya kecuali kita isi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak, yang wajib kita sembah, yang berhak dan wajib kita puji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, harapannya ketika kita membacakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sesungguhnya ketika kita sudah menyatakan itu, maka sungguh kita sudah masuk ke dalam benteng yang kokoh, yaitu bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benteng tersebut akan
menjaga diri kita, memberikan keamanan dan keselamatan buat kita dari murka, dari amarah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah taala fi haditsil qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah tersebut, hisni kata Allah adalah bentenganku, adalah perisai, adalah penjagaanku. Wa man dakhala hisni, siapa orang yang masuk kepada bentengku, yang sudah masuk dalam penjagaanku, bentengku kata Allah Subhanahu wa taala, amina min adabi, maka dia akan selamat dari azabku, selamat dari siksaku, selamat daripada murkaku. Oleh karenanya kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah merupakan tata cara kita untuk terus meningkatkan, untuk menjaga, untuk memperbaiki dan memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak zikir, kalimat tersebut akan tambah kokoh, akan tambah mantap, akan tambah baru terus keimanan kita. Karena keimanan terus harus kita perbarui. Salah satunya tata cara memperbarui keimanan kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Terus kita jaga setiap harinya. Kita perbanyak kalimat thayyibah tersebut, kalimat tauhid tersebut. Kita jadikan zikir kita, paling tidak setiap ba'da salat kita bacakan kalimat thayyibah tersebut. Kalau kita mampu, kita sampai 40 sampai 100 kali kita bacakan kalimat thayyibah tersebut. Jangan sampai kita tinggalkan, karena itu akan terus memantapkan, menguatkan hati kita, mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalimat thayyibah tersebut sampai terus kita ajarkan kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Ketika sakaratul maut kita ajarkan, kita talqinkan mereka kepada orang-orang yang mati, yang hendak mati, yang setelah mati di antara kita, dengan memperbanyak kalimat thayyibah. Kalaulah kita lihat saudara-saudara kita yang mau sakaratul maut, kita ajarkan, kita talqinkan mereka, kita talqinkan kepada mereka untuk membaca kalimat thayyibah tersebut. Kita melihat saudara kita yang sedang sakaratul maut, kita ajarkan mereka, kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Tentunya caranya apa? Ketika mereka sakaratul maut, cukup kita bimbing satu kali sampai dia mengikuti kita. Benar-benar kalau kita yakin dia sudah ngikutin kalimat la ilaha illallah tersebut, jangan kita ajak obrolan dengan obrolan yang lain. Kalau mereka masih gelisah, nanti baru kita ajarkan lagi la ilaha illallah. Terus jangan diajak bicara yang lainnya, jangan dibaca-bacain yang lainnya, jangan diajarin yang lainnya. Kalau udah mantap dia membaca la ilaha illallah, biarkan jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat terakhir buat dia yang dia ucapkan. Man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya, akhir perkataannya, ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cara mentalkinkannya, jangan dikeber terus, jangan dihajar terus kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita cukup ikutin mereka, dikte mereka, kita bimbing mereka. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Dia udah nyaut tuh la ilaha illallah. Maka kita biarkan mereka terus, kita pantau mereka. Kita pantau tuh yang salat mau terus. Kalau terus akhirnya ada perubahan, dia gelisah lagi sampai mengucapkan yang lainnya, kita bimbing lagi la ilaha illallah, dan seterusnya sampai akhir hayatnya kita yakini dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mentalkinkan ketika mereka salat maut, kita talkinkan juga nanti ketika dia di alam
udah masuk ke alam barzahnya, dalam kuburnya, kita talkinkan lagi. Kemudian kapan lagi kita bacakan la ilaha illallah? Sampai dia sudah meninggal dunia juga. Nabi SAW sampaikan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang mati di antara kalian, baik yang mau mati maupun yang sudah mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Fa innaha tahdimud dzunub hadman. Maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tersebut adalah tahdimud dzunuba, itu akan menghancurkan dosa-dosa, hadman, sehancur-hancurnya. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah akan menghancurkan, akan menghabiskan, meluluh lantahkan dosa-dosa, hadman, sehancur-hancurnya, binasa-binasanya daripada dosa tersebut. Qila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza fil mauta. Kalau kayak gitu ini buat orang yang udah meninggal, itu bisa menjadikan hancurnya dosa-dosa mereka, lebur semua dosa-dosa mereka. Fa kaifal ahya, bagaimana dengan kami yang masih pada hidup? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyalaha ahdamu wa ahdam. Maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tersebut ahdamu wa ahdam, sama, akan menghancurkan, akan menghabiskan, akan meluluhlantahkan, akan menghapuskan dosa-dosa sehancur-hancurnya. Alhamdulillah. Iya, jadi kita perbanyak kalimat la ilaha illallah, baik buat orang yang mau sakaratul maut maupun buat orang yang sudah meninggal, maupun buat kita sendiri. Buat kita sendiri fungsinya adalah untuk memperbaiki dan memperbaharui keimanan kita. Selain itu adalah untuk menghancurkan, meleburkan daripada dosa-dosa kita, insya Allah. Demikianlah majlis pada kesempatan malam hari ini yang dapat saya sampaikan dengan pembahasan zikir yang ke-12 daripada zikir ratibul atas. Zikir yang ke-13 yaitu kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Insyaallah kalau kita sudah yakin dan manfaat, tahu tentang fadilahnya dan keutamaan daripada zikir yang ke-13 ini, maka kita akan tambah yakin, akan tambah semangat lagi untuk mengamalkan zikir ratibul atas ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah dan segenap pemirsa daripada media sosial Majelis Taklim Darul Futuh, lembaga pendidikan dan dakwah Darul Futuh, mudah-mudahan tambah semangat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir-akhir zaman ini, terutama di mana zaman dan waktu yang begitu banyak daripada tantangan, musibah, malapetaka, bahaya yang silih berganti. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitkan terus, pautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kewajiban salat kita, terus tambahkan amaliyah ibadah kita. Kita dekatkan diri kita pada Allah dengan terus memperbanyak zikir, khususnya ratibul atas, dan jangan lupa kita tambahkan zikir salawat lidaf'il bala'il am lil abdil habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Kita baca setiap harinya, paling tidak dengan bacaan 3 kali, 7 kali, 5 kali maupun 11 kali, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kita manfaat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada ratib yang kita baca, maulid yang kita sanjungkan kepada Nabi, dan apapun yang munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, berikan keselamatan buat kita. Segera Allah Subhanahu wa taala pulihkan keadaan ini, angkat segala mahal bahaya, malapetaka, wabah, taun dan lain sebagainya, wabil khusus daripada negara kita, wilayah kita, kampung kita, dan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat diberikan kesehatan,
diberikan kesabaran dalam menjalani ini semua. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan keluarga kita keluarga yang senantiasa istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi sirri asrarihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la tajlah minna wa ala ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la tada' lana bi majlisina hadza dhanban ila ghafarta ولا أيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.